Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam dimanapun kalian berada. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang akses. Langsung saja tanpa berbelit-belit, kita masuk ke pengantarnya. Pengantar Microsoft Access untuk bisnis dan akuntansi. Microsoft Access adalah sistem manajemen database yang penting bagi bisnis. Presentasi kali ini, saya akan menjelaskan manfaat, perbedaannya dengan Excel, serta aplikasi di bidang akuntansi. Langsung saja, pasti teman-teman belum ada yang tahu akses ataupun yang belum tahu akses. Apa sih itu akses? Akses adalah sebuah program yang digunakan untuk mengolah data ataupun basis data. Aplikasi ini dibuat oleh Microsoft dan merupakan bagian dari paket Microsoft Office seperti Word, Excel, dan PowerPoint. Dengan akses, kita bisa menyimpan, mengatur, dan memanipulasi data, terutama untuk kebutuhan bisnis skala kecil hingga menengah, antara tatap muka untuk user friendly, membuat akses cocok untuk digunakan oleh orang awam sekalipun. Di sini adapun fitur utama dari Microsoft Access, yakni tabel untuk membuat data, menyimpan data, query untuk memanipulasi ataupun mengatur data, form untuk membuat tampilan input seperti text box, comment button, dan lain-lainnya. Kemudian laporan untuk bisa mencetak laporan dan menampilkan laporan tersebut. Makro adalah fitur untuk memberikan perintah-perintah yang dibutuhkan. Target pergunanya seperti yang saya jelaskan tadi, cocok untuk digunakan pelaku bisnis kecil maupun menengah, pegawai administrasi ataupun pengguna yang tidak mengalami pengalaman IT. Kemudian, apa saja manfaat akses dalam akuntansi? Di sini ada 4 poin. Yang pertama, manajemenkan data keuangan. Dengan akses, kita bisa mengolah transaksi, inventariat, dan database pelanggan serta vendor. Kemudian laporan keuangan, kita bisa membuat laporan keuangan seperti laba rugi, neraca maupun arus kas dengan mudah. Otomatisasi untuk mempercepat dan otomisasi proses transaksi seperti faktur, pembayaran, ataupun rekonsiliasi bank. Kemudian akses juga memberikan akurasi tinggi, meningkatkan ketepatan data akuntansi secara signifikan dibandingkan dengan manual. Kemudian kita masuk ke tahap ataupun penerapan akses dalam akuntansi. Di sini adalah alur penggunaan akses dalam bidang akuntansi. Pertama, pastinya kita akan menyimpan data pelanggan dan setiap transaksi dan riwayat pembelian secara terorganisir. Kemudian kita akan memanage inventarias, memantau stok barang dengan harga dan tanggal masuk keluar. Kemudian kita akan membuat laporan laba rugi, bulanan dengan otomatisasi perhitungan tanpa menghitung manual lagi. Dan kemudian salah satu studi kasusnya
Bakery manis lezat berhasil mengurangi kesalahan pencatatan 20%. Jadi dengan menggunakan akses, dia bisa mengurangi kesalahan pencatatan 20% dibandingkan dengan manual. Pasti teman-teman bingung. Jadi apa dong bedanya akses dan Excel? Bukannya keduanya mengatur dan menyimpan data? Oke. Ya, di sini ada perbedaan utama Microsoft Access dan Excel. Meskipun kedua-duanya merupakan menyimpan data dan bisa membuat data, adapun perbedaannya seperti untuk akses DMS-nya untuk data rekonsiliasi, dia saling menyambung. Sedangkan akses hanya bisa spreadsheet untuk analisis data. Yang kedua, data besar kompleks untuk akses, jadi datanya besar. Sedangkan Excel hanya bisa data sederhana dan cepat. Kemudian akses bisa di multi user akses, sedangkan Excel umumnya bisa single user. Kemudian akses memberikan ideal untuk data base pelanggan, sedangkan Excel ideal untuk anggaran bulanan. Itu perbedaan utamanya. Kapan sih kita harus memilih akses dibandingkan Excel? Di sini terdapat 4 poin. Yang pertama, konsistensi data. Data ini tervalid dan terkonsistensi antara tabel, jadi saling berkaitan. Kemudian relasi tabel membutuhkan hubungan antar data seperti pelanggan dan pemesanan. Kemudian akses bersama, jadi kita bisa multi user. Kemudian volume data, memberikan data yang lebih luas dan besar dibandingkan dengan Excel. Lanjut. Apa sih kekurangannya? Pasti setiap aplikasi mempunyai kekurangannya tersendiri. Di sini ada 3 poin. 3 poin. Pertama, kurva pembelajarannya. Emang betul, akses sangat banyak kelebihannya dibandingkan Excel, tapi kita harus membutuhkan pemahaman tentang database dan query. Dan kedua, kurangnya fitur. Ada banyak sekali akses ini kekurangan fitur, seperti kurangnya sekali fitur yang diberikan Microsoft Access sebagai aplikasi. Ya. Ketiga, keterbatasan analisis. Tidak cocok untuk data statistik dan data kompleks. Jadi kesimpulan di presentasi ini, ya, alat penempuh akses memberikan efektif untuk akuntansi data terstruktur secara sederhana. Yang kedua, tadi kita sudah jelaskan tentang perbedaan dengan Excel. Jadi kita bisa memahami perbedaan dan penggunaan alat yang tepat. Kemudian ROI pelatihan. Maksudnya di sini adalah kita bisa memilih dan menginvestasikan apakah akses ini kita butuhkan atau Excel yang kita butuhkan. Jika kita emang membutuhkan akses, kita bisa menginvestasikan pelatihan akses untuk meningkatkan efisiensi dan keakurasian. Oke, kita langsung aja praktek saja, mungkin sebentar. Yang pertama-tama kalian buka dulu akses. Oke, baru tuh kalian pilih blank database, kemudian kalian pencet dulu simpan file nama. Setelah saya buat saja nama saya.
waktu pindahkan untuk lokasi penyimpanannya. Setelah Anda aja, saya pencet di sini aja. Kemudian kalian pencet craft. Sini kita akan diberikan tampilan awal dari Microsoft Access. Pertama kalian bisa pencet view, kemudian data view, terus kalian simpan tabelnya apa namanya. Contohnya adalah accounts. Di sini kalian bisa ubah jadi nomor akun. Di sini kalian bisa ubah data tipenya. Banyak sekali data tipenya di sini. Ada dari short text hingga lookup wizard. Kita di sini pilih saja long short text. Kemudian di sini kita tulis saja nama akun. Di sini kita pilih sama, untuk kemudian kita pakai tipe akun. Biasanya di sini debit, kredit. Oke, simpan. Ya. Di sini kita akan ditampilkan sebuah kolom-kolom, kalian bisa isi 100 sebagai contoh, kas untuk aset misalnya 100. Bagi kalian yang ingin mengubah ini menjadi currency, kita bisa balik lagi ke design view, kemudian di sini kalian ubah aja menjadi currency. Oke, save, yes. Nah, seperti ini. Dan kalian bisa meneruskan terus yang kalian ingin butuhkan. Seperti contoh, saya tambahkan lagi sebagai piutang aset 200. Nah, gini. Kalian di sini bisa membuat query dengan memencet craft, query, from design, ataupun laporan. Sebagai contoh, saya buka query saja, query wizard. Ini next, kita pilih columns, betul, next, habis itu finish. Seperti ini menjadi input. Kalian bisa tambahkan comment button untuk bisa merecord ataupun memindah antara record lain dengan record sebelumnya. Kalian bisa pencet di sini juga sih. Ini yang piutang, ini kas. Ini salah satu tugas yang diberikan Pak Angga kepada saya, yaitu tentang modul fisik. Ini salah satu aplikasinya. Seperti ini. Oke. Saya ucapkan terima kasih.